Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Apa kabar mahasiswaku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dan kita akan menggunakan sebuah proyek yang nanti implementasi dari mata kuliah dan pertemuan hari ini. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan seraya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan pengembangan dan implementasi alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Alat permainan edukatif memegang peranan penting dalam pendidikan anak usia dini. APE ini dirancang untuk membantu anak belajar sambil bermain, mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Pentingnya alat permainan edukatif dalam pembelajaran anak usia dini yang pertama adalah pembelajaran menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran untuk pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga adalah keterlibatan aktif antar anak. Yang keempat adalah untuk kreativitas dan imajinasi. Karakteristik anak usia dini dan kebutuhan belajar melalui bermain. Jadi sebelum teman-teman merancang APE harus disesuaikan dengan rentang usia yang nanti akan disusun dalam APE. Yang pertama anak pada rentang 0 sampai 2 tahun atau anak usia 3 sampai 5 tahun atau usia 6 sampai 8 tahun. Ini memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya pada 0 sampai 2 tahun anak pada tahap ini masih dalam proses memahami dunia sekitar. Sedangkan anak di usia 3 sampai 5 tahun anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, berhitung, dan dapat berpikir logis. Sedangkan anak di usia 6 sampai 8 tahun anak memasuki tahap prasekolah dan membutuhkan APE yang mendukung pembelajaran akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di sini ada terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan alat permainan edukatif. Jadi teman-teman nanti dalam menyusun APE ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah prinsip keselamatan. APE harus aman untuk anak. Yang kedua adalah ketahanan, harus tahan lama dan dapat digunakan berulang kali. Yang ketiga adalah pendidikan. APE harus dirancang untuk membantu anak dalam belajar dan mengembangkan kemampuan tertentu. Yang keempat adalah keindahan, harus menarik perhatian anak dan mendorong mereka untuk bermain. Kemudian di sini ada jenis-jenis alat permainan edukatif untuk anak usia dini yang teman-teman nanti kembangkan dari bahan dasar ini. Misalnya contoh untuk motorik halus, contoh blok, bangunan, puzzle, manik-manik, motorik kasar, ada bola seperti roda 3, ayunan, kognitif, kartu angka, flashcard, permainan papan, buku cerita. Yang keempat adalah sosial emosional, boneka, alat musik, permainan bermain peran. Manfaat alat-alat permainan edukatif bagi perkembangan anak. Jadi APE ini mempunyai manfaat sehingga APE ini perlu untuk dirancang dengan seksama disesuaikan dengan perkembangan anak. Manfaat yang pertama adalah kognitif untuk meningkatkan kemampuan anak berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah sosial emosional untuk membangun rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi dan empati. Yang ketiga adalah fisik untuk meningkatkan koordinasi mata tangan, motorik halus dan kasar. Yang keempat adalah bahasa untuk merangsang perkembangan bahasa, komunikasi dan ekspresi diri. Bapak semua, ini adalah beberapa contoh hasil APE yang telah dihasilkan dengan mata kuliah ini di semester lalu. Maka dalam hal ini mahasiswa untuk nanti bisa membuat contoh-contoh APE yang bisa dikolaborasikan dengan mata kuliah ini dan sesuai dengan tema masing-masing. Mahasiswa bisa mengambil tema alam, tema permainan tradisional, dan tema-tema yang lain. Ini adalah salah satu produk yang telah dihasilkan di semester lalu. Maka di semester ini kita akan menekankan kepada mahasiswa untuk bisa secara kreatif, inovatif untuk dalam menyusun proyek penyusunan alat permainan edukatif. Terima kasih, semoga kita semuanya sehat. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan seraya mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.